Banten ini terkenal dengan industri alas kaki, Ya, tekstil dan produk tekstil lainnya. ya. Nah, sekarang yang tumbuh di Banten itu adalah industri padat modal. Nah, yang pasti program kami ada namanya Banten Ramah. Banten ramah. Banten Ramah. Kami Oke. harus ramah kepada investor tahun depan. Kalau itu sudah berjalan maksimal, itu akan berputar 15 triliun uang di Provinsi Banten. Didukung oleh BNI. Ya, Don Cuan kedatangan tamu nih dari ya dekat-dekat sini sih, dari dekat kantornya Don Cuan juga ini. Tapi pimpinannya ini harus ngomongnya hati-hati. Kalau pimpinan wilayahnya yang datang itu harus hati-hati. Kita kedatangan Gubernur Banten Pak Andra Soni. Apa kabar Pak Andra? Alhamdulillah baik, Mas. Ini Don Cuan terima kasih Pak berkenan hadir di sini Pak. Pak, Banten masih mengandalkan industri pengolahan untuk mendorong ekonominya Pak. Ya harus kita akui ya. Ya. Akui Banten memang masih mengandalkan hal tersebut. Tapi sekarang berkembang dari Berkembang itu melebar banyak lagi ya. banyak sektor lagi yang Sektor lagi yang Oh, oke. itu ya kayak jasa ya, dan kemudian juga dari sektor jasa salah satunya. sektor jasa. Karena industri cukup saat ini secara nasional bahkan secara global juga melemah atau karena apa Pak? Kalau bicara tentang industri memang hanya berubah model saja. Model aja. Ya, kalau dulu kan Banten ini terkenal dengan industri alas kaki, tekstil dan produk tekstil lainnya. Ya, yang ini dimana adalah industri yang melibatkan banyak tenaga kerja. Benar. Ya, nah sekarang yang tumbuh di Banten itu adalah industri padat modal. Padat modal. Kimia. Oh, petrokimia. Ya, salah satu perusahaan besar memang ada di kawasan industri di sana ya Pak. Salah satu, salah dua, salah tiga banyak. Ada salah tiga Pak. Oh, iya, Salah empat. Tapi yang menarik saya data nih baca Pak. Ini inline dengan pemerintah pusat nih Pak. Betul. Pertaniannya di Q1 kok tumbuhnya paling tinggi tuh Pak. 18% Pak. Alhamdulillah. Karena apa nih Pak? Ya itu tadi bahwa sebenarnya Banten itu selama ini orang kan tahu Banten itu Tangerang Raya. Ya. Ya karena banyak orang Jakarta juga tinggal di Tangerang. Benar. Ya ada perumahan-perumahan besar. Ya termasuk PIK inilah. Gitu ya. Nah di sini menjadi pusat pertumbuhan sehingga terjadi disparitas antara utara dan selatan. Nah kemudian di masa Pak Prabowo ini kan salah satu yang menjadi isu penting adalah pertahanan negara, itu salah satunya adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Nah, dari ketahanan pangan inilah ya kami berusaha untuk meresponnya dengan betul-betul ya memaksimalkan apa yang menjadi program nasional. Nah, wilayah selatan Banten ini merupakan wilayah yang penuh dengan potensi Pertanian. perikanan, bahkan peternakan. Oh. Apa Pak yang jadi andalan? Pertama luas wilayah. Oke. Dengan berbatasan langsung dengan Jakarta, dengan jumlah penduduk hampir sama Jakarta dengan Provinsi Banten, kita punya market besar. Benar. Kemudian ditambah dengan aglomerasi yang lain, ini potensi. Ya kan selama ini kebutuhan kita akan sayur mayur masih datang dari daerah-daerah jauh, dari Sumatera ya. Dan kemudian Banten sebenarnya bisa menjadi supplier dari kebutuhan warga Banten sendiri, telur gitu Pak ya. Telur, daging, ikan dan sebagainya. Dan laut kami itu, panjang pantai kami itu hampir 900 km. Dan kemudian laut kami itu ada 3. Maksud saya ada laut selatan, ada laut utara, terus ada Selat Sunda itu ya. Dan itu kan laut yang kaya dari potensi perikanan dan sebagainya. Artinya ini potensi pertanian termasuk perikanan. Potensi cuan yang ada di Provinsi Banten. Iya, ini kalau dikembang, artinya nanti bisa punya potensi untuk dikembangkan lebih gede lagi. Kami membuka diri kepada siapapun pelaku usaha yang ingin melakukan investasi di Banten, dan kami tentu akan mendampingi, memberikan kemudahan, dan yang pasti program kami ada namanya Banten Ramah. Banten Ramah. Kami harus ramah kepada investor karena kami meyakini bahwa cuan itu datangnya juga melalui
Nah ini bagi para yang pengen investasi ke Banten sekarang tidak hanya di industri pengolahan, pertanian, peternakan, perikanan itu menjanjikan. Banten Rama siap menyambut Anda. Ini Pak Andra sudah menyiapkan ini. Pak, tapi problematika yang seperti dulu tadi kan sudah disebutkan Tangerang Raya, ada di daerah Banten Selatan gitu. Sampai saat ini seperti apa penanganannya Pak tentang ketimpangan ekonomi yang seperti tadi terjadi? Pertama faktor demand ya. Demand ya. Nah, yang pasti Tangerang Raya itu demand orang tinggi terhadap perumahan. Dan ya dengan sendirinya karena itu pusat permukiman, ya tumbuh rumah sakit di situ, tumbuh sekolah di situ, tumbuh perkantoran di situ, sehingga gimana tinggi Pusat ekonominya pusat tuh ekonomi di situ. Tapi kita jangan lupa bahwa kita kan butuh makan, kita pangan dan ya kan nggak bisa dipenuhi oleh mereka sendiri. menarik. Iya. Nah, sehingga dengan jumlah penduduk yang di Tangerang Raya ini besar sekali, Lebak Pandeglang ini bisa menjadi supplier. Menarik juga ini bisa menjadi Itu yang dari apa namanya, dari perputaran ekonomi. perputaran ekonominya. Ada lagi dari program pemerintah. Apa itu? Program pemerintah hari ini kami akan menyasar 2,9 juta siswa yang akan mendapatkan makan bergizi gratis. di MBG ya Pak ya? MBG. 2,9. 2,9 itu kalau dihitung mungkin tahun depan kalau sudah berjalan maksimal itu akan berputar 15 triliun uang di Provinsi Banten. Wow, 85%-nya merupakan kebutuhan bahan baku. Ini kesempatan. dipenuhi oleh lokal yang wilayah Banten Selatan tadi ya. Dan Selatan kemudian juga memaksimalkan peran-peran masyarakat di sana. Kedua, kami juga sedang terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga Banten. Dari mana caranya? Salah satu adalah kalau keputusan MK itu mewajibkan sekolah swasta untuk SD SMP gratis. Gratis ya. Ya. Nah, sebelum MK putus, kami sudah meluncurkan program sekolah gratis untuk SMA, SMK, dan SKH karena sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi Banten. Oke, Swasta. Posisi ini untuk kelas 10 sudah kami gratis. ini bisa teman-teman yang levelnya udah di SMA ini bisa enak ini kalau yang di Banten tuh. Apa anak kita pindah ke Banten biar dapat gratis, biar cuannya tambah banyak. Yang pasti cuannya Banten tidak hanya industri, tadi pertanian. Satu lagi tadi saya dapat bisik-bisik di luar sebelum ini. Pariwisata katanya cuannya juga menjanjikan di Banten. Potensi seperti apa? Kita waktu itu kalau ke Pantai Anyer kan semuanya. Jadi kalau saya cerita, yang terdekat hari ini warga Jakarta kalau mau libur, top of mind-nya pasti Bandung, Puncak, ya. Bali. Yes. Oke. Tantangannya kalau ke Bandung, oke sekarang mungkin ada Wus, ada dan sebagainya, tapi kan tetap butuh 3 jam lah untuk ke sana. Oke. Dan di sana wisatanya lebih banyak kuliner, fashion, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau ke Bali kita tahu effort yang harus kita keluarkan. Nah, kemudian kalau ke Puncak kita juga tahu berapa jam kita harus macet dan sebagainya. Iya. Sebenarnya ada alternatif untuk bisa berlibur di dalam waktu yang pendek dan minggu, yaitu Anyer, Carita, Tanjung Lesung, Tanjung Lesung dan sebagainya. Wah itu ada di Banten. Nah, ditambah lagi sekarang di Carita kami baru saja menangani yang namanya Tahura, Taman Hutan Raya. Nah, di mana ini hutan yang masih terpelihara dengan baik dan kemudian nempel dengan laut. Oke. Sehingga kita punya alternatif bukan hanya liburan di pantai, tapi liburan di hutan yang berdekatan dan memakan waktu yang nggak terlalu lama jaraknya. Investor belum ada berarti Pak? Masih kurang. Masih kurang. Makanya ini potensi cuan yang ada di Provinsi Banten Luar biasa terbuka. Kebayang nggak kalau pengen lihat taman safari jauh-jauh ke Cisarua? Iya, berapa jam perjalanannya? Selesai dari sana yang hanya didapatkan adalah pemandangan alam, katakan udara sejuk, tak ada pantainya. Gak ada pantainya. Kalau sini komplit, ada pantainya. Panutan paket komplit nih nanti ya. Komplit. Kemudian kalau pengen kulineran di perkotaan ada Tangerang. Tinggal Tangerang. Luar biasa. Dan ini konsepnya begitu ya. Infrastrukturnya juga sebenarnya sudah mendukung. Udah mendukung ya Pak ya? Kalau bicara tentang tol sudah sampai Cilegon. Benar. Sedikit lagi. Ini PR kita. Siap. Nah ini akan diselesaikan oleh Pak Gubernur Andra Soni. Yang pasti ini cuan-cuan yang ada di Banten ini sekali lagi bukan soal industri. Tadi Pak Gub mengatakan pertanian tumbuh luar biasa, bahkan di Q1 2025 tumbuh 18% tertinggi. Sektor ini akan terus didorong oleh Pak Gubernur, apalagi MBG
Ya, Apa akan disuplai nanti daerah-daerah wilayah yang padat ini termasuk Jakarta, nanti butuhnya dari Pak Gubernur harus baik-baik dengan Pak Gubernur nih nanti kalau nggak disuplai nanti. Yang kedua, mengundang investor untuk cuan di pariwisata. Ada dapat 2, hutan dan pantai. Yuk, siapa yang mau datang bisa cuan dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur, terima kasih informasinya. Semoga Gubernur Banten bisa menjadi lebih melejit, Pak. Yang pasti cuan di Banten terbuka cukup lebar dan jangan ngomong cuan tanpa don cuan. Didukung oleh BNI.